Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini akan membahas tajwid pada surah Luqman ayat 12 hingga 16. Pada materi ini kita telah mempelajarinya secara bacaan, namun penjelasan secara tajwid pada saat ini kita akan membahasnya. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Silakan anak-anak sekalian untuk memperhatikan hukum tajwid yang ada pada bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Walaqad, jangan lupa untuk senantiasa menjaga tajwidnya, qalqalah di sini ya. Ataina luqa, qafnya juga qalqalah, dan jangan ragu untuk memantulkan. Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man dengung, jangan terlalu pendek untuk memberikan dengung, lamakan saja waktunya. Wa man yashkur, kemudian ro ini tafkhim, yashkur. Wa man yashkur fa innama, mai dengan fa innama, semua dengung di dalam Al-Qur'an ukurannya harus sama. Jangan sampai ketika membaca ada yang tidak sama, panjang salah satu atau pendek salah satu. Contoh, saya panjangkan yang pertama, namun dengung innama saya baca pendek. Wa may yashkur fa innama itu salah, maka harus sama. Wa may yashkur fa innama sama ya. Kemudian yashkuru, ra ini tetap dibaca tafkhim, ruh. Li nafsih, jangan tertipu dengan nada yang kita baca. Li nafsih, kalimat sih ini jangan sampai dibaca memanjang. Li nafsih, maka itu hukumnya salah dan tentunya berdosa. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa mangka, ini juga harus sama dengan fa in, dengunya harus sama. Wa man kafara, ra-nya dibaca tafkhim tebal. Fa innallaha ghaniyyun, gha ini yang sering salah, gha ya, langit-langit pangkal lidah ya. Gha ghaniyyun, ini dibaca jelas karena duma tanwin bertemu ha. Hamid, ini hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu adalah awalnya mad tabi'i, yaitu di sini mad tabi'inya berupa kasroh bertemu dengan ya sukun. Namun karena bertemu dengan huruf hidup, yaitu ini kan huruf hidup yang kita baca waqaf, yaitu hamid, disukunkan maksudnya, maka mad tabi'i ini berubah hukum bacaannya menjadi mad arid disukun dan panjangnya bisa 3. Panjangnya bisa 3. Yang pertama 1 alif 2 harokat, hamid. Bisa 2 alif 4 harokat,
Hamid, bisa 3 alif 6 harokat. Hamid sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu yang 1 alif 2 harokat. Yang tengah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang terakhir 3 alif 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa seperti itu. Kemudian anak-anak, yang terakhir ini adalah ketika kita membaca waqaf, ini qalqalah. Dan nama qalqalahnya adalah qalqalah kubra. Artinya qalqalah yang sangat besar, yang sangat mantulnya lebih daripada biasanya. Dan apalagi diawali dengan mad tabi'i. Jadi qalqalah yang berada di akhir kalimat akan lebih mantul daripada biasanya bila mana satu, qalqalah tersebut diwakafkan di akhir kalimat bila bertasydid. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu karena tasydid menandakan ada 2 ba, apalagi sama-sama posisinya adalah qalqalah. Kemudian yang kedua, qalqalah yang dibaca lebih mantul tersebut ketika ada di akhir kalimat diwakafkan dan diawali dengan mad tabi'i, hamid, mid, ya, maka itu harus lebih mantul. Iqab, jadi jangan tanggung hamid, salah, hamid. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Begitu ya. Saya lanjut berikutnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian bacaan wa idh qala ini sering dibaca mantul, dzal sukun ini, karena huruf qalqalah yang boleh dimantulkan itu hanya ada 5, yaitu adalah baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Sisanya huruf hijaiyah ketika sukun maka tidak boleh dibaca mantul, dan bila dibaca mantul maka hukum bacaannya adalah tawallud. Cara membacanya adalah wa idz qala, jangan dibaca wa idza qala. Nah, agar supaya tidak memantul ketika membaca huruf selain qalqalah ketika sukun, saat sukun wa idz ditekan lidahnya, dan sebelum pindah ke huruf selanjutnya jangan didorong dengan suara. Saya ulangi kembali, ketika menekan huruf sukun selain qalqalah wa idz lalu pindah ke huruf berikutnya, jangan didorong dengan adanya suara. Wa idz qala, bila mana didorong dengan adanya suara nafas, maka akan menjadi wa idz qala. Jadi berhenti di situ, jangan didorong dengan pelan dengan suara yang akhirnya akan menimbulkan tawallud. Wa idz qala, ko-nya ini sifatnya adalah tafkhim ko, jadi jangan ko. Wa idz qala, apalagi dibaca ko, itu kan makhrajnya kaf. Hanya saja memang secara mulut, secara tempat bunyi, secara bunyi ko itu sudah benar, ko tafkhim, tapi makhrajnya, tempat keluarnya salah. Jadi dua-duanya harus betul. Sifatnya yaitu adalah tafkhim ko, harus bulat ya, dan juga tempatnya di langit tengah lidah ya, dan langit-langit. Wa idz qala luqa, ini juga ada qalqalah, tapi qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra ini dibaca mantul namun lebih cepat, dan jangan sampai bertemu dengan hamzah. Contoh yang bertemu dengan hamzah, wa idz qala luqmanu, luqa, jangan sampai
tidak ada hamzah di sana. Jadi yang benar bagaimana? Luqama, seolah-olah hidup ketika qalqalah sughra ini. Wa idz qala luqmanu liba, termasuk dengan ba juga karena huruf qalqalah. Libanihi, kasar berdiri dibaca martobi. Wa huwa ya'iduhu, hu yang di sini hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Mad silah itu artinya apa? Mad panjang, silah itu sebagai hubungan. Hak di sini ini punya hubungan robitoh dengan sebelumnya. Ya'iduhu wa huwa ya'iduhu, dan seorang ayah, bapak ya di sini Luqman, ya'iduhu menasihati Luqman hu kepada anaknya. Apa isinya? Ya bunayya. Begitu ya. Jadi masilah qasirah itu pendek. Pendeknya adalah satu alif dua harokat sama dengan mad tabi'i. Karena apa? Tidak bertemu dengan hamzah. Lalu jika ada hak dhamir atau masilah ini bertemu dengan hamzah, apa yang dibaca? Panjang. Contohnya innahu awwab. Kalau ini ya'iduhu ya, langsung ya. Ya bunayya la tusyrik, roknya di sini dibaca tarkik. La tusyrik billah. Nah, ini haknya jangan sampai hilang, tetap ada ya. La tusyrik billah. Tetap dengung sama dengan sebelum-sebelumnya, maka itu dinamakan mizanul mad. Artinya ukuran mad dalam Al-Qur'an itu harus sama. Inna syirka la zulmun azim. Inna syir, ini tarkik. La zulmun, lamnya jangan sampai dibaca matul. La zulmun, la zulmun, salah, jangan didorong dengan suara. La zulmun azim, idhar. Nah, ini kembali seperti hukum yang di sini ya. Ini ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup. Namun huruf hidup ini dibaca waqaf, maka hukum bacanya adalah mad arid lisukun, panjangnya 3 seperti tadi di awal. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wasainal, nanya hukum matobinya hilang karena fathah bertemu dengan alif lalu bertemu dengan sukun nih. Lalu bertemu dengan sukun, maka hukum matobinya hilang. Wa wasainal harus sama dengan inna, dengung-dengung yang lain di awal. Jangan sampai lebih memanjang atau lebih pendek. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu hu di sini berbeda dengan hu yang ada di sini tadi. Kenapa? Karena mad silah tawilah ataupun mad silah qasirah tidak boleh diawali dengan huruf yang sebelumnya sukun. Nih, ini sebelum sukun. Hamalathu, maka tetap dibaca pendek. Ummuhu wahnan ala wahni. Nah, ini dengung lagi kan. Kemudian matobi ini paling banyak ditemukan di dalam Al-Quran, maka jangan sekali-sekali kurang memahami dalam matobi, karena paling banyak di dalam Al-Quran kita temukan matobi. Fi itu semuanya adalah matobi. Wahnin wa fisaluhu. Ini lagi kembali ke matsilah qasirah sama dengan yang di sini ya. Nah, coba kita lihat perbedaannya seperti yang di sini. Perbedaannya kita lihat. Di sini tidak ada sukun sebelumnya. Di sini tidak ada sukun sebelumnya. Sama dengan ini, tidak ada sukun. Namun ini ada sukunnya. Baik. Fi amai jangan sampai keliru dengan fi amaini, salah.
fi amaini anishkur kur ya. Kur radiru baru arra'u ra'um mirarrir rarikum rawraw wa arwara tafkhim ya. Anishkur li matobi lagi wali wawanya ini matobi lagi wali daik ini mat lain ilayyal masir sama seperti tadi ini mat arid li sukun roknya dibaca tarkik. Baik anak-anak, demikian hukum tajwid yang telah kita pelajari pada surah Luqman. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu didengarkan ya, selalu diperdengarkan agar kita terbiasa ya dan cepat ingat untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan anak-anak sekalian, bahwasannya jangan sungkan untuk mengajarkan kepada adik kelasnya, mengajarkan kepada orang yang belum mampu dalam membaca Al-Quran. Insya Allah bila mana kalian bisa mengamalkan itu, Allah akan mewariskan ilmu yang tidak pernah Allah ajarkan atau guru ajarkan. Man amilah bima alimah, barang siapa yang mengajarkan terhadap apa yang ketahui, warathahullahu, maka Allah akan memberikan atau mewariskan kepadanya ilmah, kepada ilmu lam ya'lam yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Jadi agar kalian bisa, maka apa yang kalian ketahui sekarang harus kalian amalkan. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.